Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengunjungi Paus Leo ke-14 di Vatikan Kamis 7 Mei 2026. Misi utamanya disebut untuk meredakan ketegangan antara Paus Leo ke-14 dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kerap bersilang pendapat terkait perang di Iran. Bagaimana detail pertemuannya dan bagaimana tanggapan publik terkait tujuan kunjungan ini? Lalu bagaimana pula peran Paus Leo ke-14 selama setahun kepemimpinannya menurut analis Vatikan? Kita bahas. Pertemuan Rubio dengan Paus Leo digelar secara tertutup. Setelah berlangsung sekitar 2,5 jam, Rubio meninggalkan Vatikan dengan pengamanan ketat. Vatikan dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga tidak memberikan rincian langsung mengenai isi pembicaraan tersebut. Kunjungan ini menjadi pertemuan pertama Paus dengan anggota kabinet Trump dalam hampir 1 tahun terakhir. Giampiero Gramaglia, mantan kepala kantor berita Italia, ANSA, mengaku tidak berharap banyak dari kunjungan Rubio dalam memperbaiki hubungan Amerika Serikat dengan Vatikan maupun Italia. Ia justru menilai kunjungan tersebut mencerminkan ambisi politik Rubio menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat 2028. Sementara itu, Wakil Sekretaris Dikasteri Kebudayaan dan Pendidikan Vatikan, Pastor Antonio Spadaro, menyatakan misi Rubio bukan untuk mengubah sikap Paus Leo terhadap Trump. Menurut dia, Amerika Serikat secara implisit mengakui bahwa suara Paus memiliki pengaruh besar dan tidak bisa begitu saja diabaikan. Adapun kunjungan Menlu Amerika Serikat itu dilakukan menjelang peringatan 1 tahun kepemimpinan Paus Leo ke-14 pada Jumat 8 Mei 2026. Terkait peran Paus Leo ke-14, analis Vatikan Marco Politi mengungkap pandangan menarik. For the first part of his papacy, he was rather speaking in a very calm tone. I met a lot of people who say, I like this Pope, but we don't hear nothing from him. But now the conflict with President Trump has put him suddenly in the limelight, and he has proved to be one of the players of this difficult situation in the world. In the view of President Trump, there are only 4 or 5 big players in the world: Russia, China, Israel, Europe he doesn't like. But he didn't think that also the Pope in Rome can be a big player. And this was a surprise, especially for Trump. Paus Leo yang merupakan paus pertama asal Amerika Serikat berulang kali mengkritik Trump terkait perang di Iran. Perang yang dipicu serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu dilaporkan telah menewaskan lebih dari 3.300 orang di Iran. Dalam beberapa kesempatan, Paus Leo menyerukan agar perang di Iran segera diakhiri. Ia menegaskan tidak akan mundur dalam mewartakan pesan Injil serta mengajak semua pihak membangun jembatan perdamaian dan rekonsiliasi. Bahkan ia menyatakan tidak takut terhadap pemerintahan Trump. Sebaliknya, Trump secara terbuka mengkritik sikap Paus Leo. Menurut Trump, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia itu terlalu lunak terhadap berbagai persoalan global, termasuk terkait Iran. Sahabat Kompas, pertemuan Marco Rubio dan Paus Leo ke-14 menunjukkan tahta suci Vatikan tetap memiliki peran penting dalam dinamika geopolitik global. Di tengah konflik Iran dan meningkatnya ketegangan internasional, semoga semakin banyak tokoh dunia yang menyuarakan perdamaian.